Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukasni. Saya mahasiswa STKIPN Indramayu. Ingin menyampaikan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran SD, yakni dosen Pak Ngampuh Ibu Kiki Fathiani MPD. Yakni ingin menyampaikan presentasi tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Yang pertama, pengertian teknis tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Yang kedua, pengertian dari teknik non-tes. Teknik ini dapat digunakan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan teknik tes. Dengan teknik ini, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan observasi, wawancara, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis atau penggolongannya. Teknik tes dilihat dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes. Nah, dibagi menjadi dua, yakni power test atau waktu tidak dibatasi, dan speed test, waktu dibatasi. Ada penggolongan lain, yakni dilihat dari segi bentuk responnya. Tes dibedakan menjadi dua, yakni verbal test, jawaban berupa kalimat baik lisan maupun tulisan, dan nonverbal test, jawaban berupa perbuatan. Dilihat dari segi cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawabannya, tes dibagi menjadi dua, yakni tes tertulis dan tes lisan. Yang kedua adalah jenis atau penggolongannya dari teknik non-tes, yaitu dari pengamatan atau observasi. Jadi, pengamatan atau observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam suatu yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Skala sikap attitude. Nah, peserta didik tidak hanya disuruh memilih pernyataan-pernyataan positif saja, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Tiap item dibagi menjadi 5 skala, yakni salah, true atau benar-benar, true atau salah, dan STS. Selanjutnya, daftar cek, yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar ini memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi dianggap penting. Itu adalah jenis atau penggolongan dari teknik non-tes. Dan selanjutnya yakni kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan dari teknik tes, yang pertama adalah jawabannya mudah dijangkau oleh siswa.
Yang kedua, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, tidak memakan waktu, mudah disiapkan dan disusun. Mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang keenam, yakni dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Nah, itu adalah kelebihan dari teknik tes. Dan selanjutnya yakni teknik non-tes. Teknik non-tes terdiri dari yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam bentuk pembelajaran. Dan yang kedua, penilaian estetik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Yang ketiga, yakni dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotoriknya. Selanjutnya yakni kekurangan dari teknik tes, yaitu yang pertama, penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Dan yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Yang selanjutnya yakni kekurangan dari teknik non-tes. Yang pertama, penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Nah, demikian pemaparan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,